Perkenalkan, nama saya Irul Kris. Saya akan mereview keris pesugihan yang bernama keris Suratman Ketip. Sebelum saya mereview keris yang bernama keris Suratman Ketip itu yang dipakai atau diyakini sebagai keris pesugihan oleh orang-orang di wilayah tertentu. Nah, keris Suratman Ketip sendiri ini sebetulnya tidak ada dalam pakem-pakem baku di dunia perkerisan. Hanya ada beberapa buku yang menyebutkan tentang keris Suratman Ketip yang dipakai untuk sarana pesugihan atau kekayaan di wilayah pesisir utara tanah Jawa. Nah, lebih tepatnya itu di pesisir atau di wilayah Pekalongan. Bagi saya yang sangat berpatokan pada pakem-pakem baku, namun tidak menemukan data-data yang kuat yang tertulis dalam pakem-pakem baku perkerisan, terdorong untuk mempelajari lebih lanjut. Ini keris sudah diyakini dan benar-benar terbukti di wilayah Pekalongan dipakai untuk sarana kekayaan ya, kesaudagaraan di Pekalongan. Jadi saya terdorong untuk mempelajari itu. Kalau tidak ada dasar yang tertulis, maka saya mencari dasar-dasar tutur ya yang ada di wilayah Pekalongan. Lama saya mencari pengetahuan atau seluk-beluk tentang keris Suratman Ketip tersebut. Nah, dari tutur-tutur orang-orang yang umum yang biasa didengar oleh orang-orang perkerisan yang sifatnya itu bagi saya itu kurang kuat dan juga ada yang kuat. Kenapa saya bilang ada yang kurang kuat kalau dipakai untuk dasar dan ada yang kuat kalau saya pakai untuk dasar? Karena kalau yang tidak kuat itu tidak sesuai kenyataan gitu loh. Contoh seperti ini. Oh, di sana tokoh ini atau orang ini mempunyai simpanan keris turun temurun, keris Suratman Ketip gitu loh. Turun temurun lah gitu. Tapi kenyataannya keadaan kehidupannya khususnya perekonomiannya itu masih biasa-biasa saja. Jadi saya anggap ini kurang meyakinkan ya, kurang kuat bagi saya untuk dijadikan dasar. Katanya keris Suratman Ketip ini keris pesugihan, keris bisa mendatangkan kekayaan dan dipakai oleh saudagar-saudagar di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Nah, lanjut saya berkeliling-keliling mencari tahu dari orang-orang sesepuh ya, orang-orang sepuh yang saya anggap mampu memberikan informasi yang banyak tentang keris Suratman Ketip itu. Di antaranya yang saya temui itu ada yang mengatakan bahwa keris Suratman Ketip itu berpasangan dengan keris yang bernama letrek atau Suratman letrek. Nah, ini saya tidak menemukan dasar yang menguatkan itu. Ini ternyata setelah saya pelajari atau selidiki lebih jauh, ini adalah hanya sekedar tutur yang berkembang atau pengetahuan tutur namun berkembang. Nah, jadi tidak kuat gitu loh. Lalu kalau kita berbicara masalah keris Suratman, kenapa dinamakan keris Suratman atau dikenal sebagai keris Suratman Ketip atau Suratman yang lain gitu loh ya. Suratman letrek itu tadi. Nah, ini berawal dari empu yang berasal dari wilayah barat Jawa ya, itu tepatnya di wilayah atau di negeri Pajajaran itu. Ada seorang empu yang hijrah ke arah timur Pulau Jawa. Nah, dalam perjalanannya itu sempat singgah di wilayah pesisir utara itu, di wilayah Tuban ya. Lalu semakin ke timur itu ya. Sebelum di wilayah sampai wilayah Tuban itu di Pekalongan atau mungkin wilayah
Pekalongan itu dulu ikut wilayah administrasi Tuban ya. Nah, Empu tersebut itu dikenal sebagai Empu Suratman atau dinamai oleh orang-orang sekitar wilayah situ, wilayah Pekalongan, diberi nama Suratman. Ada yang menafsirkan atau meyakini Suratman itu apa istilahnya ya, lebih ke, kalau bahasa kita itu singkatan ya, singkatan dari kata surataning menuso. Nah, itu. Nah, ini lebih berkembang lagi kalau menurut saya ini. Tapi ini juga kurang kuat. Banyak yang mengakui ini bahwasanya Suratman itu singkatan dari kata surataning manungso. Nah, ini terus hubungannya nanti di mana? Ini saya tidak menemukan itu. Jadi saya anggap Suratman ini adalah empu atau nama atau julukan yang diberikan oleh orang-orang wilayah Pekalongan kepada seorang empu yang membuat keris tersebut. Nah, terkait masalah tadi ada keris ketip dan letrek, ini juga kalau menurut saya tidak meyakini kuat, karena ini tidak kuat menurut saya. Meskipun ada barang-barang yang diyakini, dipercaya, tapi ini bagi saya ini gugur menurut pengetahuan saya, karena saya punya dasar. Saya sudah berbekal dasar bagaimana keris, kalau memang itu diyakini keris Suratman, dan di zaman itu tekniknya, teknologinya, terus lalu apa istilahnya tren di masa itu bagaimana dalam membuat keris. Ini saya bawa untuk saya jadikan dasar. Jadi kalau sudah menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah saya yakini sebelumnya, berarti itu saya anggap gugur. Karena ini sifatnya juga sumber tutur, tidak sumber yang primer atau tertulis gitu ya. Nah, lalu keyakinan atau tradisi bagi orang Pekalongan dan sekitarnya merawat keris buatan Empu Suratman itu, yang saya temui itu tidak diberi sandangan atau warangka, namun dibungkus dengan kain ya. Ada yang pakai kain, ada yang kalau yang bungkusnya masih lama itu sutra. Nah, sutra itu dimasukkan ke dalam peti. Pencarian pada keris ini, keris Suratman ketip ya, pengetahuannya itu pencariannya itu sangat bisa dikatakan sulit. Kenapa? Karena keris Suratman ketip ini tradisinya dulu itu dipakai atau dirawat oleh keluarga-keluarga saudagar atau keluarga konglomerat. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kita menemui seorang yang dalam kondisi kaya raya, kita temui hanya untuk mengetahui apakah benar keluarga beliau atau beliau itu merawat keris Suratman itu yang diwariskan turun-temurun. Ini sangat hampir tidak masuk akal ini. Saya itu menemui 3 kali. Nah, yang mampu bisa ditembus. Karena apa? Pertama, keris itu diwariskan dengan cara yang sangat amat, kalau bahasa kerisnya itu sinangker. Jadi ketiga-tiganya itu kalau mereka menjelaskan, saya tidak dikasih tahu ini keris ini bagaimana. Yang saya tahu dari orang tua saya dulu, leluhur saya dulu diwariskan, terus diberitahu ini sesajinya ini, cuman itu saja. Nah, kenapa saya bilang cuma 3? Karena yang saya temui itu banyak. Yang 3 ini yang saya yakini, yang sesuai dengan kaidah yang saya bawa tadi, tentang ini benar-benar keris sepuh, keris yang tekniknya sesuai dengan yang saya pelajari, sesuai zamannya dan sebagainya. Nah, dari ketiga itu ada kesimpulan bahwasanya keris inilah yang benar. Pertama, yang memiliki ini sudah jelas, udah konglomerat semua itu, kaya raya gitu. Nah, yang kedua sesuai dengan kaidah-kaidah keris di zamannya. Nah, itu jadi tidak ada apa istilahnya ini keris gubahan, keris rubahan, keris apa itu istilahnya diproses dengan kimia, atau keris-keris yang semulanya itu polos dirubah menjadi seolah-olah itu Suratman ketip dan sebagainya. Nah, ini dan mereka masih mempraktekkan atau melakukan tradisi yang sama antara yang satu dengan yang lainnya itu.
tidak ada warangkanya, cuman dibungkus dengan kain, terus di dalam kotak itu ditaruh dalam peti, dan dalam peti itu ada sejenis minyak ya, minyak untuk merawat itu. Nah, untuk yang lain, kenapa tidak saya yakini? Karena tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kaidah yang saya bawa sebelumnya, yang saya pakai dasar. Teknik teknik perkerisan di era zaman itu, lalu dasar-dasar yang sudah saya bawa sebelumnya. Terus kalau memang keris ini diyakini sebagai keris-keris pesugihan atau keris yang mampu mendatangkan kekayaan yang melimpah, lalu kenapa yang pegang ini, mohon maaf, masih biasa-biasa saja? Nah, ini bagi saya ini gugur. Nah, jadi keris Suratman itu dari zaman dahulu sampai sekarang diyakini sebagai keris yang mampu mendatangkan kekayaan, atau ekstrimnya itu disebut keris pesugihan. Ini orang yang saya temui, ini orang keempat. Tadi kan yang 3 itu tadi ya, yang 3 yang sudah saya istilahnya tanya-tanya ke keluarga mereka atau beliau-beliau itu. Ini orang keempat. Nah, kenapa keris ini sampai lepas? Kebetulan keturunan yang sekarang itu orangnya sudah, cara berpikirnya sudah rasional sekali, sudah logis sekali. Jadi tidak percaya ini keris bisa mendatangkan kekayaan, bisa menjadi penyebab kaya raya dan sebagainya, itu sudah tidak percaya lagi dan tidak memperdulikan itu. Nah, kebetulan ini orangnya sangat kaya. Orangnya ini saudagar ini kulit ya. Jadi pas saya tahu itu, ini memang beliau itu punya perusahaan kayak perdagangan atau pengolahan kulit gitu, pengolahan kulit. Dan ada lagi ya, ini yang saya ketahui, ada jual beli kayak itu ya di Bali sana, kayak seperti elektronik gitu, saya ceritanya agak lupa. Nah, keris ini sebetulnya kalau mau dimahari atau dijual, saya rasa orangnya juga gengsi gitu, ini pikir saya. Dan kalau saya beli, ini uang berapa yang saya anggap itu mampu menghargai beliaunya. Nah, ini saya juga berpikir bagaimana ini kan gitu. Namun singkat kata singkat cerita, saya ngomong panjang lebar sama beliau itu, ininya berapa? Ya udah, monggo ini sekian gitu. Ya udah, dengan kesepakatan kami, ya sudah, keris ini saya bawa. Dan saya tanya lebih dalam sama beliaunya itu. Itu bagaimana? Apakah ini benar keris itu sudah tidak peduli lagi? Ya, jadi saya simpulkan, inilah perjalanannya pusaka. Dan setelah saya review, entah mau kemana saya juga nggak bisa tahu, karena kalau menurut pakemnya, keris pesugihannya atau keris Suratman ini yang untuk pesugihan itu kan untuk saudagar, untuk konglomerat. Sedangkan saya sendiri bukan saudagar ya, bukan pedagang gitu ya. Jadi kita lihat saja nanti perjalanannya mau kemana. Jadi mari kita mulai review bagaimana keris Suratman Kedip yang asli, yang benar-benar dipercayai dan mampu mendatangkan kekayaan bagi orang-orang atau saudagar-saudagar di Pekalongan. Ya, kita buka. Ya. Nah, jadi sebelumnya keris ini di dalam peti, namun petinya tidak tidak saya bawa ya, karena petinya itu bisa dikatakan sudah tidak layak. Karena ini saya buatkan peti baru, dan ini kain masih bawaannya ya seperti ini. Jadi kainnya ini sejenis sejenis kain yang lembut gitu ya, kalau zaman dahulu katanya itu sutra. Nah, mari kita buka. Nah, sekarang mari kita buka dari bungkus kainnya ya. Nah, kainnya ini berwarna merah, tapi yang lain yang saya temui ada juga yang berwarna putih. Oke. Nah, ini
seperti ini. Dapurnya sederhana. Kalau menurut pakem perkerisan, ini dapurnya dapur brojol. Nah, lah tangguhnya kalau memang keris Suratman, Pekalongan, itu kalau tangguh ya kemungkinan besar ikut Tuban. Namun karena tadi informasi yang saya dengar, yang saya dapatkan bahwasanya Empu Suratman itu empu dari arah Jawa bagian barat atau empu kulonan, empu Pajajaran, empu wilayah Pajajaran sana yang hijrah ke Jawa bagian timur. Berarti kalau memang keris Suratman yang asli, seharusnya keris itu bertangguh Tuban atau Pajajaran atau Tuban Pajajaran. Nah, berarti kalau ini yang saya bawa tadi, yang saya ceritakan bahwa ini dasar yang saya bawa. Kerisnya harus Tuban atau Pajajaran atau Tuban Pajajaran. Nah, bagi saya keris ini menunjukkan keris yang bertangguh atau bercirikan Tuban Pajajaran. Nah, kenapa saya bilang Tuban Pajajaran? Melihat dari titik-titik penangguhan, yaitu besinya, ya, lalu model ricikan-ricikannya, penampang bilahnya, dan lain-lain itu menunjukkan bahwasanya ini adalah keris Tuban, tangguh Tuban Pajajaran. Nah, ini sudah masuk. Yang kedua, kalau memang itu benar keris Tuban Suratman, harus sesuai dengan teknik atau kaidah pembuatan keris di zaman itu. Nah, karena ini di zaman lama, di zaman dahulu, bukan zaman modern sekarang. Keris yang pada bilahnya ada benjolan-benjolan yang dianggap itulah ketip itu, teknik pembuatannya itu tidak dikamal, tidak pakai bahan kimia kalau zaman sekarang ya, itu air keras, sebelumnya itu bilah itu ditutup dengan bahan tertentu, lalu dimasukkan dengan air keras, sehingga nanti kalau diangkat, wilayah bilah ini yang tertutup dengan bahan tertentu tadi, setelah diangkat dari air keras, ini tertutup. Maksudnya tidak terkena oleh air keras. Jadi membentuk seperti ketip itu tadi atau koin-koin itu. Ya. Ini barang-barang yang kalau menurut saya ini baru. Ini teknik baru, itu buatan baru. Nah, lalu yang lama bagaimana? Yang lama tetap pakai teknik lama. Tetap dipukul. Nah, dipukul pun itu sebelum keris benar-benar 100% jadi. Jadi tidak meninggalkan cekungan-cekungan yang terlalu ekstrim. Kalau dilihat dengan mata telanjang, itu terlihat seperti bulatan-bulatan yang samar. Namun jika diraba, tetap permukaannya tetap rata. Nah, kalau dibuat dengan cara itu tadi kamal atau air keras atau air asam bahan kimia, itu terlihat bulatan-bulatan yang jelas, dan seandainya diraba, jika diraba itu pun cekung, lalu cekung, dan sebagainya, dan seterusnya seperti itu. Jadi terkesan berlebihan, tidak natural. Nah, lalu ada satu lagi, keris Suratman itu diyakini atau dipercaya itu asli kalau keris itu dapurnya tidak jauh dari dapur brojol, mungkin tilam. Namun ini saya belum pernah menemui. Yang saya temui itu dapur brojol dan pamornya Songgo Brojo atau Junjung Derajat. Nah, ini kenapa saya mempercaya itu? Lah, ini sampel yang meyakinkan bagi saya, yang saya temui. Memang pamornya itu tidak jauh dari itu, Junjung Derajat atau Songgo Brojo. Nah, ini kenapa? Alasannya apa? Ini nyambung. Kalau keris Suratman itu dipakai untuk mendatangkan sebuah kekayaan atau pesugihan, otomatis derajatnya juga harus naik. Nah, sedangkan pamor Junjung Derajat atau Songgo Brojo itu diyakini, dipercaya dalam dunia keris, pakem keris itu untuk mengangkat status sosial atau derajat seseorang. Nah, ini baru nyambung. Nah, kalau ada keris Suratman, diaku-aku Suratman, yang ada ketip-ketipnya itu, namun pamornya tidak
Sangga Brojo atau Junjung Derajat atau yang sejenis itu. Kalau yang sejenis itu mungkin ada Rojo Abolo Rojo atau Bolo Abolo Pandito itu ya kalau di Pagang Beris itu. Namun saya belum pernah menemui, yang saya temui itu sudah Sangga Brojo dan Junjung Derajat. Nah, kalau ada yang selain itu, bagi sumber yang saya yakini, yang saya percaya itu bukan. Nah, jadi pamornya, nah kebetulan ini pamornya yang saya dapatin ini Sangga Brojo ya. Atau orang menyebutnya Junjung Derajat juga bisa, namun saya lebih ke Sangga Brojo lah. Sangga Brojo itu bagaimana? Pamor Junjung Derajat di tengah pamor Waswutah, atau pamor Junjung Derajat di atasnya Waswutah, atau sebaliknya. Itu pamor Sangga Brojo. Nah, kalau Junjung Derajat bisa dilihat di buku-buku itu ya kurang lebih seperti itu ya, seperti sudut-sudut itu. Nah, ini sudah benar. Jadi 3 poin. Tangguhnya benar, Tuban Pejajaran, teknik pembuatan ketepnya benar, lalu pamornya benar. Nah, ada lagi tambahannya, keris Suratman itu keris yang dipercaya mendatangkan kekayaan melimpah, keris pesugihan. Nah, jadi keris Suratman Ketip itu mutlak harus ada emasnya. Ini bagi sumber yang saya yakini, yang saya percaya itu. Emasnya itu bisa bertempat di mana-mana, bebas. Ada yang di permukaan bilah, ada yang di ketip-ketipnya itu ya, ketipnya itu terkadang ditempeli atau ditindik emas. Ada yang digonjo, ada yang di besi. Nah, kebetulan yang saya dapatkan untuk saat ini berada di besi. Nah, kita lihat ini adalah tindik emas ya, baliknya juga ada, terus ada seperti kayak jarum-jarum dimasukkan gitu. Ini ada emasnya. Nah, kenapa harus ada tindik emasnya? Karena bagi mereka, orang yang mempercayai keris Suratman Ketip itu mendatangkan pesugihan, emas adalah lambang kekayaan. Emas adalah lambang kemewahan, lambang kemakmuran. Makanya, sebagai penghargaan, keris Suratman Ketip harus ada emasnya. Ini sebagai penghargaan, juga sebagai penanda, dan sebagai pemuliaan terhadap keris Suratman Ketip itu sendiri. Nah, jadi yang paling dasar untuk mengetahui Suratman Ketip itu asli atau tidak, selain ada emasnya itu, teknik pembuatan ketipnya itu teknik lama, tidak pakai bahan kimia, terus sehingga membentuk bulatan-bulatan seperti koin yang diletakkan di permukaan bilah, namun dia dipukul sebelumnya, sehingga hasil akhirnya itu kalau diraba itu tetap rata. Kalaupun ada cekungan, itu cekungan tipis, terasa lembut cekungannya, tidak seperti yang pakai kimia terus jeglong-jeglong gitu ibaratnya. Nah, lalu yang kedua, dapurnya tidak jauh dari dapur brojol. Kenapa? Ini juga saya buru ini. Kenapa kok tidak jauh dari dapur brojol? Kok tidak dapur yang lain, tidak dapur yang mewah, tidak dapur yang tidak sederhana? Karena dapur brojol sendiri itu, ini alasannya. Karena dapur brojol sendiri itu melambangkan sebuah kelahiran. Jadi harapan dan cita-citanya itu benar-benar lahir menjadi kenyataan gitu loh. Kalau menginginkan atau bercita-cita untuk menjadi kaya raya, harapannya, cita-citanya, doanya itu menjadi terlahir atau menjadi kenyataan. Makanya dapurnya dapur brojol. Pamornya Junjung Derajat atau Sangga Brojo. Derajatnya naik, status sosialnya naik. Nah, kenapa ada bulatan-bulatan yang orang sekarang itu mengatakan ketip? Ketip itu sebetulnya perwujudan dari uang kuno zaman dahulu itu orang Jawa menyebutnya picis. Ada istilah Jawa, orang yang kaya itu orang yang memiliki emas picis Rojo Brono. Nah, ini emas picis ini loh, mata uang kalau yang pernah saya lihat itu di zaman Majapahit sama zaman-zaman sebelumnya itu ada koin-koin kecil itu berupa emas dan perak. Nah, inilah yang diadopsi dan bentuknya itu bulatan itu diadopsi di keris Suratman itu. Jadi semua melambangkan kekayaan, semua melambangkan derajat yang tinggi. Inilah keris Suratman. Dan yang paling terakhir, siapa yang merawat sebelumnya harus, kalau menurut saya ini, mutlak harus kaya.
Kalau tidak kaya, ini keris. Jangan-jangan ini keris Suratman yang, mohon maaf, bukan yang benar, yang katanya dipercaya mendatangkan kekayaan atau pesugihan. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya orang-orang di zaman sekarang atau generasi penerus di zaman sekarang ada yang tidak berpikir ke arah situ, bahwasanya nenek moyangnya, leluhurnya itu bisa kaya karena merawat sebuah keris pusaka Suratman itu. Jadi tidak peduli lagi, kerisnya ya sudah dilepas atau dikasihkan orang itu. Namun ini jarang, saya menemui ini baru sekali ini. Yang lain itu pun masih benar-benar dikeramatkan. Meskipun orangnya orang modern dan orang kaya raya, tapi kerisnya tetap benar-benar dikeramatkan. Nah, keris yang seperti ini, yang saya dapati ini, saya tanya sama beliau yang punya itu, ini keris apa? Meskipun saya lihat ini sudah saya sudah meyakini ini keris Suratman. Beliau mengatakan tidak tahu. Ya udah, kalau mau menginginkan ya udah. Itu tadi saya mahari dengan kesepakatan. Gimana atau siapa yang cocok merawat keris Suratman ini? Keris Suratman Ketip ini ya. Nah, kalau kita mengulas ke belakang tadi, bahwasanya keris Suratman Ketip itu adalah diyakini keris pembawa atau pendatang kekayaan. Kerisnya keris pesugihan. Otomatis keris ini keris yang bertujuan untuk menjadikan sang pemilik ini kaya. Dan tradisinya atau yang umum di Pekalongan sana itu, ini keris-kerisnya saudagar. Berarti yang cocok dengan keris Suratman Ketip adalah seorang orang saudagar atau seorang pedagang atau seorang pengusaha, seorang kontraktor, yang jelas bukan orang militer. Kalau orang militer kan beda lagi, karena kekayaannya orang militer itu dari negara. Jadi ini orang-orang yang bukan militer. Nah, apakah pegawai negeri bisa? Bisa, tetap bisa. Yang jelas bukan orang militer, yang tidak ada hubungannya dengan kemiliteran. Ini kalau menurut saya, ini masih bisa cocok. Namun yang paling cocok, orang-orang yang punya harapan, punya cita-cita menjadi seorang konglomerat. Lalu, bagaimana cara merawatnya atau merawat keris Suratman Ketip ini? Nah, kalau kita berpatokan atau dasar pakem perawatan keris yang umum itu adalah ya dibersihkan, lalu diwarangi, terus diberi sandangan atau warangka yang baik, lalu diminyaki dengan cara berkala ya. Namun kalau saya itu tadi penemuan saya yang saya temui di Pekalongan, orang-orang yang masih merawat keris Suratman itu dengan cara hanya dibungkus kain, terus dibungkus peti ya, seperti kotak kayu gitu, sebagai penanda bahwasanya itu adalah barang pusaka dan aman. Lalu perawatannya ini diberi minyak. Namun minyaknya itu tidak minyak yang umum. Ini minyaknya minyak misik. Nah, ini bagi orang keris sebagian ya ini protes. Kenapa harus minyak misik? Lah kalau menurut saya ini sudah hubungannya sama keyakinan, nggak bisa dibantah. Kalau memang itu minyak misik, tradisinya bagaimana? Ya memang harus dilakukan dengan cara seperti itu gitu. Ada misik putih juga, ada atau misik hitam juga. Nah, lalu bagaimana nanti merusak bilah? Seandainya ada yang bertanya, wah, kalau menurut saya tidak se-ekstrim itu ya, minyak misik itu lalu merusak bilah, menimbulkan karat dan sebagainya. Lowong ini juga bagian dari perawatan kok. Asalkan kondisinya bersih, lalu diberi misik itu kan apa istilahnya ya, sejenis tinta. Namun apakah ini merusak bilah? Tidak, kalau menurut saya tidak merusak bilah. Juga dia juga melapisi kok. Yang merusak bilah itu kan karat ya, atau ya zat asam yang lain itu. Nah, dan kalau menurut saya karena memang pakemnya seperti itu, meskipun ini bukan pakem yang tertulis dan itu
menjadi kenyataan, yo kalau menurut saya mengikuti seperti itu saja, diberi minyak misik. Lalu yang saya ketahui, saya tanya-tanya itu di hari-hari tertentu. Jadi seorang pewaris itu diberi pesan nanti hari ini. Nah, kebanyakan itu hari weton ya, hari weton sang perawat. Jadi beda, sang perawat dulu sama sekarang itu beda harinya. Itu diberi wewangian itu tadi, minyak misik, dan dibakari atau diasapi dengan kemenyan. Lalu disediakan bunga ya, bunga, kalau bunga itu bebas. Ada yang bunga setaman itu, kembang setaman atau kembang tiga rupa itu, atau melati atau gading kala itu bebas. Tapi yang jelas dibakari dupa sama diberi olesan minyak misik itu berkala. Biasanya setiap hari weton sang pemilik itu. Nah, ini dengan cara seperti itu, ini katanya yang istilahnya yang memberitahu pada saya, kalau itu dilakukan terus-menerus nanti akan ada keajaiban karena seperti itu ya. Karena saya ini bukan saudagar, maksudnya bukan pedagang, bukan orang yang bergerak di bidang perdagangan swasta, jadi saya tidak pernah mempraktekkan. Namun saya tetap mempraktekkan perawatan yang umum agar tidak rusak, ya tetap saya minyaki. Untuk masalah warangan, kebetulan ini sudah pernah diwarangi, namun saya lihat ini warangan yang sudah sangat lama sekali, sudah agak pudar dan sebagainya lah. Lalu sepertinya sudah lama tidak diberi minyak misik ya. Dan juga pasti saya tidak saya beri minyak misik, cuman saya olesi minyak yang umum saja demi agar tetap terawat dan tidak rusak. Nah, demikian review saya terhadap atau atas keris Suratman Ketip ini. Ini sekali lagi ini berdasar penelusuran saya, pengetahuan saya di lapangan, dan berdasar fakta-fakta di lapangan. Tidak ada dalam buku-buku atau pakem-pakem keris yang umum. Ini menurut fakta di lapangan. Jadi yang mempunyai pengetahuan yang berbeda, silahkan, berbeda pendapat boleh, namun kita saling melengkapi. Apa yang saya teliti, apa yang saya telusuri, ini adalah fakta di lapangan. Sekian dan terima kasih.